Sesi 1. Security Trend 2013. Anatomi serangan, technical attack, social engineering, dan regulasi. Malware pada mobile phone meningkat 400% pada tahun 2012. Volume aplikasi berbahaya Android akan mencapai 1 juta pada tahun 2013. Para pelaku kejahatan cyber akan menyalahgunakan layanan cloud. Dari 3 juta password yang dianalisis, 50% hanya memakai proteksi minimum. Eurograbber, sebuah virus, berhasil mencuri 47 juta US dollar dari lebih 30.000 rekening retail atau korporasi di Eropa. Terdapat beberapa serangan cybercrime, yaitu identity theft, password attack, social media, big data, account hijacking, financial fraud. Kedepannya akan paling banyak terjadi serangan terhadap account hijacking dan financial fraud. Apa itu identity theft? Identity theft adalah tercirinya informasi pribadi yang terdiri dari nama, alamat, email, akun sosial media, foto diri, dan kartu identitas. Identity fraud adalah penggunaan informasi pribadi tersebut untuk melakukan fraud, seperti untuk membuka rekening bank, mendapatkan kartu kredit, melakukan pembelian barang atas nama korban, mengambil alih akun milik korban, dan mendapatkan dokumen penting misalkan paspor, SIM, dan lain-lain. Password dictionary. 30% password mempunyai panjang karakter sekitar 6 atau di bawah 6. 60% pengguna memilih karakter alfanumerik sebagai password. 50% pengguna menggunakan nama, bahasa gaul, dictionary words, dan trivial password. Pencurian password dengan Trojan naik 72% pada kuartal keempat 2012. Dalam beberapa kasus didahului dengan serangan terhadap database password. Pencurian password terbagi menjadi dua teknik, yaitu dengan sniffing password lewat network dan merekam password dengan keylogger. Terdapat 6,5 juta password LinkedIn, 500.000 password Yahoo, dan 55.000 password Twitter. Analisis resiko password dictionary. Tingkat kerawanannya adalah medium. Penyerang perlu mencuri database password atau melakukan percobaan login berulang. Penyedia layanan dapat memperketat keamanan jika terjadi indikasi pencurian. Orang menggunakan beberapa password, 2 hingga 4, untuk sangat banyak account. Tingkat ancamannya terhitung high. Sangat diincar oleh fraudster. Dampaknya high. Bisa melakukan banyak hal. Solusinya, menggunakan password yang kuat, yang campuran huruf, angka, dan karakter lain. Segera mengganti password, dan penyedia layanan mengenforce pergantian password reguler dan merekomendasikan penggunaan password yang kuat. Akun sosial media berisi data-data pribadi dan terkoneksi dengan relasi-relasi yang trusted. Seperti terjadi pembajakan akun melalui YM dan Facebook yang dialami oleh artis senior Jajang Senur, terjadi pada tahun 2010, digunakan untuk menipu orang sekitar korban pembajakan. Analisis resiko sosial media. Tingkat kerawanannya medium. Tingkat kerawanannya adalah medium. Penyerang perlu mendapatkan username dan password. Ini biasanya dilakukan melalui Trojan virus ataupun sniffing via public network. Tingkat ancamannya high. Sangat diincar oleh fraudster. Dampaknya high. Bisa melakukan banyak hal. Fraud dapat diarahkan ke relasi-relasi korban dan merusak citra korban. Solusinya, menggunakan password yang kuat, ada campuran huruf, angka, dan karakter lain. Segera mengganti password ketika ada indikasi insiden, dan jangan lupa logout. Big data. Pencurian data akun dalam jumlah besar, terkait dengan relasi antar akun di sosial media, dan data pribadi dari sosial media. Hal ini dapat digunakan untuk analisis big data. Pencurian data ini dapat melakukan berbagai kemungkinan fraud. Data dan hasil analisis dapat diperjualbelikan. Seperti kasus terjadi dari 77 akun pengguna PlayStation, jaringan Sony telah dicuri. Hacker mencuri data pribadi termasuk informasi mengenai kartu kredit dan debit. Data yang diambil adalah nama, alamat, email, address, tanggal lahir, jenis kelamin, nomor telepon, login name, dan hash password. Sampai sekarang, pihak Sony tidak tahu data yang dicuri digunakan untuk apa. Account hijacking. Email perusahaan tambang Bakri kena hack, seluruh data dicuri.
Modus yang digunakan adalah spear phishing, email hijacking, serta membajak telepon. Tujuannya adalah untuk mencuri data perusahaan. Korbannya adalah perusahaan tambang bakri. Lalu ada pula pembajakan akun Twitter perusahaan besar dari Cadillac dan Burger King. Analisis resiko akun hijacking. Tingkat kerawanannya adalah medium. Penyerang dapat menggunakan berbagai teknik seperti mencuri username dan password dengan virus, mencuri username dan password dengan sniffing, dan mencuri session. Tingkat ancamannya adalah medium. Serangan biasanya hanya mengarah ke target tertentu yang valuable. Dampaknya high, memiliki otoritas yang setara dengan pemilik akun. Solusinya adalah menggunakan password yang kuat, segera mengganti password, jangan lupa logout, dan hindari mengakses critical account melalui public access network. Financial fraud Eurograbber. Metode serangan Eurograbber. Yang pertama, Eurograbber Trojan menginfeksi komputer target dan mengintervensi komunikasi target dengan bank. Lalu penyerang mendapatkan nomor mobile target dan menginfeksi mobile device. Pada saat target melakukan transaksi, penyerang melakukan transfer dari rekening target ke rekening mule. Lalu pada saat target melakukan transaksi, penyerang melakukan transfer dari rekening target ke rekening mule. Penyerangan perbankan terjadi di akhir 2012 yang merugikan banyak institusi bank di Eropa. Jumlah kerugian sekitar 47 juta dolar, lebih dari 30.000 rekening konsumer maupun korporasi. Tipe-tipe serangan. Pertama adalah man-in-the-middle attack. Serangan terhadap autentikasi protokol, di mana penyerang memposisikan diri di antara claimant dan verify untuk menginterpersepsi dan mengubah data yang melewatinya. Lalu malware adalah program atau software yang dirancang untuk merusak atau melakukan tindakan yang tidak diinginkan pada sistem lain. Malicious code adalah kode yang menyebabkan kerusakan pada sistem atau komputer, dapat aktif secara otomatis atau diaktifkan pengguna, dan mengarah pada software berbahaya. Hijacking adalah software jahat yang ditanam di sistem untuk membongkar data penting, aplikasi, OS, atau sekedar mengganggu korban. Cloning adalah mengcopy identitas mobile phone sehingga hacker dapat mengakses akun finansial korban. Phishing adalah panggilan telepon untuk memancing korban membuka informasi pribadi yang sensitif. Spoofing adalah mengirim paket data sedemikian hingga tampak dari pihak yang resmi. Smishing adalah SMS untuk memancing korban membuka informasi pribadi yang sensitif. Redirecting adalah intersepsi komunikasi menggunakan alamat identitas yang sebenarnya palsu. Phishing adalah memancing korban untuk membuka informasi pribadi atau mendownload malware menggunakan email. Dan denial of service adalah penolakan servis terhadap klien yang berhak. Phishing. Pada tahun 2010, total phishing terdeteksi adalah 187.203 serangan. 2011 naik menjadi 258.461 serangan. Dan di tahun 2012, meningkat paling banyak menjadi 445.004 serangan. Phishing by industri. Paling banyak terjadi di payment service sebesar 34,61% dan finansial sebesar 31,15%. EMC merupakan perusahaan pembuat storage komputer terbesar di dunia. Selain itu, EMC menyediakan layanan cloud computing. Metode phishing yang terjadi adalah hacker menyebarkan spear phishing pada EMC. Lalu karyawan mengakses link yang terdapat di email. Kemudian malicious code terinstall. Hacker dapat mengakses EMC internal network dan menargetkan data yang valuable. Analisis risiko phishing. Tingkat kerawanannya adalah medium, menyerang langsung pada user, karena itu dapat membypass sistem keamanan yang ada. User pada umumnya kurang aware untuk mengidentifikasi adanya pesan spam yang mengarah ke phishing. Tingkat ancamannya medium. Serangan dapat dilakukan secara massal. Serangan mungkin dilakukan ke target tertentu. Serangan melibatkan kerjasama dari beberapa pihak. Dampaknya high. Dapat berujung pada berbagai macam bentuk serangan, seperti penanaman virus, intrusi ke dalam sistem korban, dan intrusi ke dalam perusahaan. Solusinya adalah perawatan terhadap email, menyaring spam email, tidak mengklik attachment ataupun link dari email yang tidak dikenal, segera menghapus email yang tidak jelas pengirimnya. Perilaku dalam mengakses website,
tidak mengupload warning yang menyatakan bahwa sertifikat tidak sah. Distributed Denial of Service. 5 bank besar di Amerika, yaitu Bank of America, JP Morgan Chase, Wells Fargo, dan US Bank, mengalami slowdown respon pada website mereka, sehingga tidak dapat menjangkau konsumen sepanjang hari. Penyerang mengirimkan volume traffic yang sangat banyak dan terus-menerus, dan lebih besar 10 hingga 20 kali lipat dibanding dengan kasus denial of service lainnya. Metode perekrutan botnet. Pertama, IRC botnet menginstruksikan zombie untuk melacak target. Zombie IRC botnet melakukan pencarian dengan mesin pencari. IRC botnet menginstruksikan zombie untuk memindai titik lemah target. IRC botnet menginstruksikan zombie untuk memanfaatkan titik lemah dan menginstal botnet client code. Situs yang terserang tergabung dengan pasukan IRC botnet. DOS merupakan metode penyerangan kuno, namun sampai sekarang belum ada pemecahannya. Analisis risiko distributed denial of service. Tingkat kerawanannya adalah medium, tingkat ancamannya medium, dampaknya high. Dan solusinya adalah melakukan identifikasi sumber serangan dan filtering paket data jika serangan benar-benar terjadi.